Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna fi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kali kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Dan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah ibu-ibunya banyak yang hadir, ya, karena ini semangat baru, betul ya Bu? Ya. Semangat baru, kita sudah merdeka, ya, sudah merdeka. Maka kemerdekaan tersebut kita manfaatkan untuk taqarruban ilallah, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita selalu berselawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kita 2 minggu yang lalu, betul ya Bu? Karena minggu kemarin kebetulan di tempat Ibu Santi, ya, kita lagi off tidak ngaji. Kebetulan saya juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Pembahasan dalam 2 minggu yang lalu masih membahas tentang nafsu radiyah. Coba sekali lagi saya tanyakan kepada ibu-ibu, di dalam diri manusia ada beberapa nafsu? Ada berapa nafsu? Ada 7 nafsu. Yang pertama nafsu apa? Nafsul amarah. Ya. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhimah. Yang keempat nafsu radiyah. Kita sudah masuk ke nafsu yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh nanti saja, ya. Satu persatu kemarin dari nafsul amarah sudah kita jelaskan, sudah kita terangkan kroni-kroninya ataupun penyakit-penyakitnya ataupun sifat-sifatnya. Nafsul amarah itu ada apa semua. Kemudian nafsul lawamah juga ada apa semua. Kemudian nafsu mulhimah juga apa semua. Itu sudah kita jelaskan satu persatu. Yang mungkin kadang masuk ngajinya, kadang enggak, bisa dilihat di YouTube saya, ya. Ada itu di YouTube saya yang kumpulan daripada Majelis Taklim Nurul Huda. Di situ kajian-kajian di dalam Nurul Huda itu ada semua. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini menerangkan nafsu radiyah.
Nafsu radiyah mempunyai beberapa sifat, di antaranya sifat yang pertama apa kemarin? Ridho. Dalam hati kita selalu ridho atas apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu enak maupun tidak, baik itu miskin maupun kaya, baik itu susah maupun senang, baik itu sengsara maupun bahagia. Itu semua diterima diterima dengan ridho. Kemudian yang kedua sifatnya apa? Al-waro. Dalam diri manusia sifat ridho itu selalu berusaha untuk menjaga dirinya. Lesannya dijaga dari omongan-omongan yang tidak benar, matanya juga dijaga dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Jangan cuma lirak-lirik saja kalau ada cowok ganteng kok ngeteknya minta ampun, jangan ya Bu ya. Kita sudah tua ya Bu ya, mendingan lihat-lihat suami aja terus ya. Mau tidur diliatin, bangun tidur diliatin, kemana-mana diliatin. Betul ya Nek? Kasihan nenek yang gak punya suami. Itu selalu menjaga, juga menjaga dari pola makan dan minum kita. Makanan kita juga kita jaga dari hal-hal yang tidak baik. Minuman kita juga kita jaga daripada minuman-minuman yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tingkah laku kita harus kita jaga dari sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri, udah tuwek, sudah peyot, sudah apalagi udah ompong, udah apa, banyak tingkah ya. Malah apa namanya tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Gimana gak menjadi orang nenek-nenek pakai celana pendek? Semakin menjadi gak Bu? Yang busulia aja dijaga, yang masih muda kok, yang nenek-nenek malah pakai celana pendek ngewer kemana-mana. Itu berarti tidak menjaga tingkah laku dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diingatkan tetangganya, "Alah udah nenek-nenek siapa sih yang seneng," katanya. Padahal itu juga aurat. Banyak sekarang nenek-nenek yang diperkosa anak-anak muda. Pernah dengar gak? Pernah dengar ya di televisi ya, nenek-nenek diperkosa anak muda. Ada juga yang nenek-nenek kawin dengan anak muda. Banyak sekarang. Makanya nenek nggak boleh anak muda juga sama nenek. Nah makanya itu makanya anak muda yang suka sama nenek. Maka jagalah aurat nenek ya. Alhamdulillah, semangat yang ngantuk jadi neneknya ya. Udah disenengin anak muda, yang nenek-neneknya juga mau karena karena gatel. Masya Allah. Itu nafsu apa tadi? Nafsu ar-ridho ya, nafsu radiyah ya, al-waro. Kemudian apa? Baru dua. Nah, kemudian yang ketiga sifat nafsu radiyah adalah ar-riyadhah. Apa Bu? Ar-riyadhah. Yang nulis berapa orang ini? 1, 2, 3 aja. Awas besok malam, hari Minggu besok. Jangan dikasih tahu nanti. Yang nggak nulis saya akan tanya hari Minggu yang akan datang. Nah, jangan dikasih contekan Bu, ya kan? Nanti saya akan kasih hadiah yang bisa jawab. Tapi terutama yang tidak nulis. Ada hadiahnya itu pokoknya. Masa kalah dengan 17 Agustus? Ya. jangan dikasih contekan ya. Pokoknya ditutup mulai sekarang. Hari Minggu besok ingatkan, saya akan tanya ya pelajarannya. Benar nggak Bu? Ini kiainya dari tadi malam sampai sekarang itu belajarnya luar biasa. Besok apa yang saya sampaikan waktu ngaji ya? Ini murid datang cuma donglop aja. Nanti kalau ditanya aja, kalau tahu lah nggak tahu, ya kan? Masa kalah sama kiainya? Ngajar bukan gampang loh Bu. Belajar, tanya sama Bu Lastri itu ketika mau ngajar. Tidak sama dengan murid-muridnya. Muridnya nggak belajar nggak apa-apa, yang penting gurunya belajar terus. Itu ada kadang bingung mau menyampaikan. Ya, ditulis kadang lupa, ya kan gitu. Apalagi yang nenek-nenek.
Boro-boro kok besok. Nanti keluar dari masjid dari tempat ini saja, itu ditanya, jadi hasilnya ngaji tadi apa? Lupa katanya. Baik, nafsu radiyah, sifat yang ketiga adalah ar-riyadhah. Artinya ar-riyadhah itu suka tirakat. Ibu-ibu tahu tirakat? Tirakat itu menahan kesenangannya nafsu. Yang tadinya seneng mangan, dikurangin makannya. Yang biasanya makan satu piring penuh, ya paling tidak dikurangin. Minumnya juga demikian. Kalau minum air putih nggak apa-apa. Ini udah minum air putih, nanti masih minum air kaleng, masih soya, masih Sprite, masih Fanta, masih Coca-Cola. Pokoknya kalau ada minuman di depannya itu dirabas semua. Itu berarti tidak tirakat. Nggak nyindir BRT nggak saya. Kebetulan BRT bawa Sprite. Masuk angin. Gak apa-apa masuk angin, yang penting tidak keluar asap. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, nafsu yang ada di dalam diri manusia itu ada namanya nafsu radiyah, yang punya sifat pengen mengajak manusia untuk tirakat, untuk riyadhah, ngurangin makan, ngurangin minum, ngurangin jajan, ngurangin keluyuran, ngurangin tidur termasuk, ya kan, jangan tidur aja terus. Gimana kalian mau mulia di mata Allah kalau kebanyakan tidur? Saking banyak santainya, ya, banyak makan, banyak minum, banyak santai, banyak leha-leha, banyak jalan-jalan, banyak apa lagi? Termasuk banyak tidur tadi kan, sampai akhirnya badan itu meledak semua. Betul nggak Bu? Coba lihat di satu kampung damai ini, kira-kira yang banyak gemuknya itu ibu atau bapak-bapak? Ibu. Udah dicek ya Bu, ya kan? Satu kampung ini yang banyak yang gemuk itu banyak laki-laki atau perempuan? Banyak ibu-ibu apa bapak-bapak? Banyak ibu-ibu. Kenapa? Karena itu tadi nggak mau tirakat, nggak mau melek malam, nggak mau ngurangin makan, nggak mau ngurangin minum, nggak mau ngurangin jajan, nggak mau ngurangin keluyuran, nggak mau ngurangin jalan-jalan santai ke tepi laut, ke mall dan sebagainya. Pokoknya asal ada duit, embat aja terus ya. Ya Bu? Betul Bu? Nah, nafsu yang semacam itu selalu menggelora di dalam hati kita, selalu mengajak kita. Asal punya uang sedikit aja udah geli di kocek itu, di dompet itu, pengen aja jalan sana, jalan sini, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Betul apa betul Bu? Betul apa betul? Diam diri di rumah itu kalau lagi tong pes, kantong kempes, tanggal tua, itu duduk manis saja di rumah, paling nonton handphone, nonton TV aja. Coba tanggal muda, banyak hal yang mau dibuat itu. Benar Bu Isa? Seperti itu juga? Berarti sama dengan saya dong. Nah, kenapa manusia ataupun nafsu radiyah ini tidak muncul, tidak selalu mengajak kita untuk banyak tirakat? Karena nafsu amarah yang ada di dalam diri kita itu selalu menggelora, pengen menikmatin kesenangan dunia, tidak ada puas-puasnya. Makan sudah satu piring penuh itu loh, itu nanti pindah tempat lagi masih makan lagi, ya, nggak ada kenyang-kenyangnya. Udah, kalau nggak percaya nanti di tempatnya dicawisin lah, ada pisang, ada apa lagi, ada kue apa, ada makanan. Kira-kira ibu mampu nggak menahan? Mampu nggak? Nggak mampu, semua pengen diratain semua. Itu nafsu amarah yang ada dalam diri manusia. Coba ikutin saja, nggak akan ada puas-puasnya itu kalau nggak ditahan. Saking nggak puasnya, nggak cukup dimakan di tempat.
dibawa pulang. Makanya ibu-ibu rata-rata kalau pergi kemana-mana itu mesti pakai tas. Bener nggak? Tas itu entah untuk tempat duit atau untuk tempat apa, wallahu alam. Kalau bapak-bapak kan enggak, paling bawa dompet, ya isinya juga bukan duit, ATM, itu pun juga nggak berisi, kosong. Kalau ibu-ibunya nggak punya duit, yang penting bawa tas. Gaya Pak. Gaya. Oh gaya, selain gaya juga nanti bisa lah untuk bawa-bawakan itu. Ya ibu praktekkan saja. Nafsul amarah yang selalu menggelora di dalam diri manusia akan mampu menutupi nafsu radiyah. Yang namanya isi dunia itu Bu, itu tidak ada puas-puasnya. Mau harta, mau benda, mau makanan, mau minuman, mau pangkat, mau jabatan, mau kedudukan, itu nggak pernah ada puas-puasnya. Sampai kata Kanjeng Nabi itu, kalau seandainya dunia seisinya itu diberikan manusia, maka tidak akan pernah merasa cukup manusia itu. Karena apa? Karena besarnya nafsul amarah. Udah dikasih rezeki oleh Allah berupa suami yang ganteng, gagah, loh kayak gitu masih ada yang selingkuh loh Bu. Betul gak Bu? Sampai ada pelakor bener ya Bu. Ini kan karena apa? Karena nafsu amarahnya selalu kuat di dalam dirinya, sehingga menutupi nafsu mulhimahnya, nafsu radiyahnya, nafsu mardiyahnya, nafsu mutmainnahnya tidak akan muncul. Gedenya nafsu amarah. Nah, maka ibu-ibu yang sudah tua-tua seperti ini juga sudah waktunya, apalagi yang nenek-nenek, ya kan, makan sudah cukup kenyang dari kecil dulu, ya. Yang 2 piring, yang 3 piring sudah biasa. Sehari semalam bisa 3 piring. Ini waktunya tua ini dikurangi, makannya dikurangi, minumannya dikurangi, kemudian tidur malamnya juga dikurangi. Yang diperbanyak apa? Yang diperbanyak ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan mahabbah juga kepada Rasulullah, beramal yang soleh. Maka riadoh ataupun tirakat yang semacam itu akan mampu memunculkan karomah di dalam diri kita. Zaman sekarang tidak seperti zaman dulu lagi, ibu-ibu. Kalau zaman dulu bisa ditanyakanlah mungkin orang-orang kampung, orang-orang pedesaan itu, walaupun toh kerjaannya itu gelepotan di sawah, ya, kerja dari pagi sampai siang, ya, kadang habis zuhur aja nggak berangkat lagi ke sawah. Itu banyak yang dari hasil kerjaannya itu tidak dibuat punya seperti orang-orang zaman sekarang. Waktu panen dapat duit berapa, katakanlah 5 juta, ya, 5 juta itu yang 1 juta itu dibuat nanti untuk bertanam lagi, ya. Yang 1,5 juta nanti dibuat untuk biayain anak, biayain sekolahnya, biayain ngajinya, membelikan pakaian dan sebagainya, ya. Kemudian yang 500-nya itu untuk kalau ada orang sakit jenguk orang sakit, kalau ada orang pesta nyumbang orang pesta. Kemudian yang 1 juta dimasukkan ke tabungan, sehingga tabungan-tabungan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, ketika orang tersebut sudah tidak ada, mampu mewariskan harta bendanya terhadap anak cucunya. Coba ibu lihat, ibu klarifikasi saja di saat-saat zaman akhir seperti ini. Jarang sekali orang tua yang meninggal bisa mewariskan anak dan cucunya, buru-buru sampai ke cucunya. Untuk mewariskan anak aja jarang. Malah kadang orang tua ninggalin hutang. Kenapa ya? Karena waktu masih hidup diumbar nafsunya, pengen makan apa saja diturutin, pengen kemana saja diturutin, sehingga tidak terkontrol. Bertahun-tahun kerja keras dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, nggak ada yang tersisi, sehingga kadang-kalanya memprihatinkan. Ketika sakit aja mau berobat susah. Akhirnya mengandalkan apa? BPJS, betul nggak Bu? Zaman dulu ada BPJS nggak? Nggak ada zaman dulu. Berobat mau berapa saja ya dibiayain sendiri.
Ngutang-ngutang sama tetangga oke, tapi nanti setelah sembuh dibayar utangnya. Semangat lagi bekerja. Kita enggak, kita kerjanya seminggu full, begitu liburan hari Minggu, wah ini bagaikan apa burung lepas daripada sangkarnya, langsung bertebaran kemana-mana. Ada yang di tepi pantai, ya, ada yang di mall. Sehingga asal sudah akhir bulan atau bulan tua, dompet juga merasa tua. Betul nggak? Mampir sebentar saja uang itu, paling antara tanggal 1 sampai tanggal berapa? 10 ya? Oh cepat kali sih, 15 lah anggap aja. Oh 10. Nah terus yang 20 hari kemudiannya dari mana itu? Ini kenapa kami pun? Karena kita selalu mengumbar nafsu kita. Berat memunculkan nafsu radiyah untuk jadi orang yang ahli tirakat. Malam-malam, melek malam sampai pagi harinya itu apa namanya ya, matanya keriput-keriput karena kurang tidur, banyak wirid, banyak zikir, banyak muqarabah sama Allah, mujahadah sama Allah. Di pagi hari juga kerja. Jarang sekali orang-orang di akhir-akhir zaman seperti ini. Coba nah kalau diajak melek malam nanti lah ada aja alasannya. Ya kan? Bu, ini baca sholawat ya Bu ya di malam hari jam-jam 1 lah baca nisul lail. Mau nggak Bu? Insya Allah. Insya Allahnya sih mantep. Boro-boro diajak melek malam, diajak baca Yasin jam 2 siang gitu aja, ngantuknya entah berapa menit itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiba-tiba udah khatam Yasinnya. Ini kalau dipikir-pikir tuh kurang tidurnya apa coba? Malam juga nggak kurang tidur, jam 9 malam udah tidur loh. Jam 1 juga nggak bangun, jam 2 juga nggak bangun untuk qiyamul lail loh. Kadang pagi juga bangun jam 7 pagi sampai nggak subuhan. Ya kan? Tapi begitu diajak ngaji, baru 1-2 ayat saja udah mulai ngorok. Ini karena apa? Karena ibu mengikuti terus nafsu ibu, nafsu amarah itu diikutin terus. Pengen seneng-seneng, ya. Nafsu amarah kan sifatnya pengen seneng-seneng, ya. Menyintai dunia, kemudian pengen makan kenyang, minum kenyang, hidup nikmat, kan seperti itu. Itu nafsu amarah. Ya kan? Kemudian apa namanya? Seneng main-main. Kalau diajak sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah 1000 alasan. Yang capek, yang ada acara, kadang nggak ada acara udah tahu hari Minggu ya buat acara supaya tidak ngaji. Ada acara sedikit saja itu nggak ngaji. Bener apa bener Bu? Bener apa bener? Kesinggung apa kesinggung? Enggak kan? Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nafsu radiyah yang mempunyai sifat ar-riyadhah, yakni tirakat. Maka kalau kita pengen mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah untuk tirakat ataupun riyadhah. Walaupun toh rintangannya sangat berat sekali. Semakin kuat kita menghadapi rintangan untuk tirakat tersebut, maka insya Allah semakin gampang karomah atau keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya kajian pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.